Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, sirah manusia terbaik di dunia, sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada pembahasan di pangkuan sang paman yang penuh belas kasih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah singgung bagaimana perjalanan masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh liku-liku, karena Nabi itu hidup dari tangan ke tangan. Tentu faedahnya adalah supaya tidak ada yang dijadikan tambatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 8 tahun, ketika kakek buyut beliau Abdul Muttalib meninggal dunia, maka Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib untuk merawat Nabi. Dan saya sudah singgung kenapa yang dipilih Abu Talib. Paman Nabi kan banyak, karena ada kedekatan antara Abu Talib dengan ayahanda Nabi yang sudah meninggal, Abdullah, sama-sama saudara kandung. Karena Abdul Muttalib itu banyak istrinya. Lah yang satu ayah dengan satu ibu itu dengan ayahanda Rasul adalah Abu Talib, sehingga secara otomatis, secara emosional tentu lebih dekat kepada Abu Talib dibandingkan kepada Hamzah atau paman-paman Rasul yang lain. Akhirnya kemudian Abu Talib pun mengambil Nabi SAW walaupun di atas kemiskinan, karena Abu Talib itu kan berbeda dengan paman-paman yang lainnya, memang diuji ekonominya dan anaknya banyak. Tetapi walaupun demikian tidak menyurutkan kasih sayang Abu Talib kepada Nabi. Dan itu terbukti bukan hanya ketika Rasul masih kanak-kanak, sampai ketika Nabi SAW sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul sekalipun, Abu Talib tetap menyayangi Nabi walaupun tidak masuk ke agama Nabi. Padahal Abu Talib sudah membenarkan sebenarnya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat putranya Ali radhiyallahu anhu masuk Islam. Dia mengatakan, aku tidak ada yang kuyakini dari semua agama melainkan agama Muhammad yang paling benar. Kalau bukan karena celaan manusia, takut celaan manusia kepada aku, tentu aku akan mengakui agama Muhammad. Artinya masuk Islam. Jadi terhalangnya hidayah Abu Talib masuk ke dalam Islam itu karena takut celaan manusia. Karena dia tokoh masalahnya, apa kata dunia. Nah dari sini maka Abu Talib terhalang hidayah. Walaupun demikian Abu Talib itu sangat sayang dengan Nabi. Ketika para pembesar Quraisy datang kepada Nabi, kepada Abu Talib, karena kan tidak bisa menyentuh Nabi kecuali berhadapan dengan Abu Talib dulu. Jadi para pembesar Quraisy ini datang kepada pembesar Bani Hashim Abu Talib supaya menghentikan dakwah Nabi ketika itu, dan mengatakan para pembesar Quraisy ini kepada Abu Talib, lihat keponakanmu itu, anak saudaramu, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad sabba alihatina wa saffaha dinana wa farraqa jama'atana. Dia sudah membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami,
sudah membodoh-bodohkan agama kami, bahkan sudah mencerai-beraikan persatuan kami. Kalau engkau tidak mencegahnya, kami yang akan mencegahnya. Maka Abu Talib mengatakan, ya nanti saya akan sampaikan. Akhirnya Abu Talib pun datang kepada Rasul, menyampaikan bahwa para pembesar Quraisy itu sudah mulai merongrong dakwah dia, disuruh menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang ditulis oleh ahli sejarah, walaupun secara riwayat memang dhaif, tetapi ahli sejarah banyak mencantumkan kata-katanya. Apa kata Nabi SAW? Wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yaminih wal qamara fi shimali ma taraktu hadzal amri. Kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Akhirnya Abu Talib melihat kegigihan Rasul dan mengatakan, kalau begitu if'al ma syi'ta, kul ma syi'ta, waf'al ma ahbabta. Kalau begitu pendirian wahai Muhammad, katakan sesukamu, perbuatlah apa yang kau kehendaki, aku akan membelamu. Lihat bagaimana Abu Talib, padahal dia kafir, tapi dia siap menjadi tameng bagi Nabi SAW. Sampai ketika terjadi pemboikotan Bani Hashim. Pemboikotan Bani Hashim, bayangkan 3 tahun Bani Hashim diboikot tuh. Sampai banyak kelaparan, sampai para sahabat makan daun. Lah Abu Talib membela Nabi SAW, sampai pemboikotan itu kan terjadi di kabilahnya Abu Talib, karena melindungi Nabi gitu ya. Karena di zaman itu kan memang fanatik kesukuan itu masih ada. Walaupun tidak semua kabilahnya masuk Islam, tetapi kalau satu disakiti mereka bangkit masalahnya. Bayangkan 18 kabilah memboikot kabilahnya Nabi SAW, dan hanya dibela oleh Abu Talib sampai 3 tahun kan. Baru setelah 3 tahun itu banyak peristiwa, akhirnya dicabutlah pemboikotan itu. Dari sinilah menyebabkan Abu Talib sakit-sakitan, karena 3 tahun memikirkan pemboikotan kan, akhirnya sakit-sakitan, kemudian berujung dengan kematiannya. Lah kematiannya sampai disebut dalam sejarah Amul Hazni, tahun kesedihan Nabi. Jadi Nabi sampai sedih ketika meninggalnya Abu Talib itu. Sampai satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika mengantarkan ayahandanya masuk Islam, Abu Quhafa. Karena kita tahu bahwa keluarga Abu Bakar itu satu-satunya keluarga yang semuanya masuk Islam. Di zaman itu tidak semua keluarga masuk Islam. Mungkin ada suaminya masuk Islam, istrinya tidak, istrinya masuk Islam, suaminya tidak, anaknya masuk Islam, bapaknya tidak, bapaknya masuk Islam, anaknya tidak. Tetapi yang satu keluarga masuk Islam itu Abu Bakar saja di zaman itu, walaupun ada yang awal-awal dan yang akhir-akhir. Nah, salah satunya adalah ayahanda Abu Bakar, Abu Quhafa itu belakangan masuk Islam setelah terjadi Fathu Mekah. Lah ketika melihat penampilan Abu Quhafa yang sudah tua, buta, beruban, kata Nabi SAW, kalaulah sekiranya engkau semir rambutnya, maksudnya didandani begitu ya, tetapi hindari warna hitam. Boleh menyemir rambut tapi jangan pakai warna hitam. Maka kemudian Abu Quhafa pun didandani oleh ayah anaknya Abu Bakar, disemir janggutnya, kemudian juga kepalanya, baru menghadap Nabi SAW, kemudian berjabat tangan ingin membaiat dan masuk Islam. Saat tangannya Abu Quhafa itu menjabat tangan dengan Nabi SAW dan siap masuk Islam dan membaiat, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Di hari kebahagiaan itu Abu Bakar menangis. Rasul bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Bakrin?" Kenapa anda menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, jikalau yang mengulurkan tangan pada hari ini itu bukan tangan bapak, tapi tangan pamanmu Abu Talib yang mati kafir itu lebih aku sukai." Gitu. Kenapa Abu Bakar ngomong begitu coba? Kenapa dia mengatakan kalau yang menjulurkan tangan itu bukan tangan bapakku, tapi tangan orang yang kau cintai Abu Talib, itu lebih aku sukai? Maksudnya Abu Bakar itu dia tidak mau bahagia sendirian. Dia ingin berbagi kebahagiaan dengan Nabi. Karena Rasul sedih gara-gara Abu Talib mati kafir. Karena saat kematiannya Nabi kan mentalkin Abu Talib.
untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi masalahnya karena di sampingnya ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Musayyib dan beberapa tokoh Quraisy. Sampai-sampai Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Aba Talib, apakah engkau benci dengan agama kakek buyut kita Abdul Muttalib sehingga kau harus mengucapkan kalimat itu? Jadi Abu Talib itu sekali-kali memandang Nabi, sekali-kali memandang tokoh-tokoh Quraisy, sampai hilang nyawanya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Rasul berjanji, qul ya ammi kalimatu la ilaha illallah uhajubika indallah, kalau engkau mengucapkan kalimat itu, aku akan jadikan hujah di hadapan Allah, kau selamat. Tapi sampai menghembuskan nyawa terakhir, Abu Talib tetap dia tidak mengucapkan kalimat itu dan memilih bergabung dengan agama tokoh-tokoh yang lainnya. Dari sini sepakat ahli sunnah mengatakan Abu Talib mati kafir kecuali Syiah. Orang Syiah mengatakan Abu Talib Muslim. Kenapa? Karena imam-imam Syiah itu semua turunan Abu Talib. Ali, anaknya Hasan, Husain, sampai kepada Muhammad Hasan Al-Ashqari, yang tidak mungkin kakek buyutnya kafir. Sehingga mereka mengatakan Abu Talib belum Muslim, kata orang Syiah. Kalau kita katakan, lalu dia kan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika ditalkin Nabi, mengucapkan, cuman nggak kedengaran aja katanya. Orang Syiah kan begitu cara pendalilannya. Ya. Kembali kepada kisah Abu Bakar. Lah Abu Bakar tahu cintanya Rasul kepada Abu Talib kan? Karena ketika wafatnya Abu Talib kan Rasul sedih berhari-hari itu, sampai meminta kepada Allah agar dosa-dosa Abu Talib diampuni. Malah turun ayat, makana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu kerabat dekatnya. Maksudnya Abu Talib. Abu Bakar tahu itu kesedihan Rasul kepada Abu Talib. Makanya dia mengatakan kalimat seperti itu. Coba kalau seandainya yang menjulurkan tangan ini bukan tangan bapakku tapi tangan pamanmu wahai Rasul, itu lebih aku sukai. Karena engkau sangat mencintai dia. Seperti itu kecintaan Abu Talib kepada Nabi SAW. Sampai-sampai ketika Abu Talib sudah meninggal, Rasul ini duduk dengan pamannya yang lain namanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Kata Abbas, wahai Rasul, kau tahulah jasa pamanmu itu Abu Talib. Apakah dia bermanfaat pada hari kiamat? Jasa-jasanya itu, yang sudah lelah letih mengurus Rasul dari usia 8 tahun sampai menjadi Nabi dan Rasul. Bayangkan, Abu Talib tidak melepaskan Nabi dengan kasih sayangnya. Apa kata Rasul? Ya, harusnya Abu Talib itu pamanku, dia berada di gelombang api neraka yang sangat dahsyat, kemudian ku ambil dan ku letakkan di sandal neraka. Walaupun nerakanya sampai tumit, tapi cukup kemudian mendidihkan ubun-ubunnya, kata Rasul. Dan itulah satu-satunya orang kafir yang diringankan siksanya di neraka, Abu Talib, yang ulama akidah menyebutnya dengan syafaat khusus, namanya. Diberikan kepada satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya. Walaupun para ulama akidah ada yang mengingkari istilah syafaat, karena kalau mendapatkan syafaat berarti Abu Talib harus keluar dari neraka. Tapi Abu Talib tidak pernah keluar dari neraka, walaupun azabnya ringan, karena dia kafir. Ya, tidak ada kesempatan masuk surga. Karena miftahul jannah itu la ilaha illallah. Itulah kunci surga, itu harus mengucapkan dua kalimat yang merupakan tauhid, penafian dan penetapan. Penafian arti peniadaan la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kemudian penetapan illallah, kecuali Allah, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itulah bentuk secara ringkas bagaimana sayangnya Abu Talib kepada Nabi SAW. Lah di pangkuan sang paman ini di usia 8 tahun, Abu Talib itu sampai luar biasa menyayangi Nabi SAW melebihi anak-anaknya. Karena wasiat bapaknya Abdul Muttalib sendiri, apalagi memang akhlak Rasul sedari kecil itu sudah nampak. Jadi sayangnya Abu Talib itu luar biasa kepada Nabi SAW. Jadi bahkan mendahulukan kepentingan Rasul dibandingkan anak-anaknya sendiri gitu. Bahkan kepentingannya sendiri, saking sayangnya kepada Rasul. Ya bukti sayangnya ya banyak kisah-kisah tentang Abu Talib. Memang dalam kitab ini tidak disebutkan itu, ya hanya ringkasan saja. Tapi dalam kitab-kitab yang mutawwalah yang panjang itu disebutkan kisah bagaimana Abu Talib itu sayangnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika Rasul di usia 12 tahun,
Jadi Abu Talib itu sebagaimana umumnya orang-orang Quraisy itu kan mereka para peniaga. Mereka biasanya melakukan perniagaan kalau tidak ke Palestina, ya, ke jalur Gaza sana atau ke tepi barat. Maka Nabi SAW biasanya ke Yaman. Lihat musimnya kan itu ya. Kalau musim ya dingin, bisalah kemudian jauh gitu. Kalau musim panas yang dekat-dekat saja kan itu ya. Kalau ya ke Yaman yang dekat, kalau jauh ya ke Syam, ke Palestina sana. Tetapi Nabi SAW ketika itu merengek untuk diajak, nggak mau tinggal sama paman. Makanya kemudian Abu Talib pun akhirnya karena sayang dengan Nabi SAW dan takut meninggalkannya, diajak akhirnya. Diajak sekalian untuk melatih kebiasaan orang-orang Quraisy yang memang sudah mengakar mengurat yang disebut dengan ilmu perdagangan itu. Jadi orang-orang Arab ini luar biasa dalam jual beli itu. Mereka memang ahlinya dalam hal itu. Jadi Abu Talib ini membawa Nabi SAW dengan kafilah dagangnya menuju Syam ketika itu. Lah di perbatasan Syam itu ada seorang pendeta yang ekstrim menurut gereja, namanya Buhairah Rahib. Ekstrim sekali. Dan dia juga memiliki semacam mustasyar. Mustasyar itu ya penasihat spiritual lah, dukun ya. Jadi Buhairah Rahib ini karena dia punya dukun dan juga belajar dunia perdukunan, sehingga dia tahu tentang ramalan-ramalan. Salah satunya adalah kemunculan Nabi di akhir zaman. Makanya saking ekstrimnya diusir dari gereja. Kemudian dia membuat tempat sendiri padang pasir. Dan dia setiap hari itu ya tarakab, terus melihat tanda-tanda. Kapan Nabi itu muncul, kapan Nabi itu muncul. Buhairah Rahib ini, kalaupun ada kafilah dari Arab, biasanya tidak peduli. Ya lewat gitu saja, nggak mempedulikan. Tapi ketika datang kapilahnya Abi Talib dan rombongan, entah apa masalahnya, tiba-tiba dihadang. Berarti sudah ada firasat, ya, sudah ada tanda-tanda. Karena melihat tanda-tanda alam, dihadang. Kemudian seluruh kafilah Abu Talib itu orang-orangnya disuruh masuk ke tempat dia dan dijamu makanan. Tiba-tiba baik dia, ya. Akhirnya Abu Talib dan rombongan pun makan di rumah Buhairah Rahib. Lah ketika sudah berkumpul, Buhairah ini bertanya, ada nggak di antara kalian yang tertinggal dalam rombongan ini di rumah saya? Maka Abu Talib mengatakan ada. Dia anakku. Dia harus menjaga barang-barang di luar katanya. Kata Buhairah Rahib, ajak dia masuk. Akhirnya kemudian karena yang meminta seorang tokoh kan, Abu Talib ya hormatlah. Dipanggillah Nabi SAW yang ketika itu masih kecil kan, 12 tahun, disuruh jaga barang-barang dagangan ya, suruh masuk. Itulah ketika Rasul masuk, disinilah Buhairah Rahib melihat ada tanda-tanda aneh. Dia melihat ada stempel kenabian yang ada di pundak Nabi. Ya semacam kalau ibu punya tompel, punya apa ya kan, sebagai tanda lahir gitu ya. Kalau kita kan, itu tanda kenabian. Ya, ada bulu-bulu yang keluar dari situ, bahwa itulah bentuk tanda kenabian. Kalau ada tanda itu, berarti ini calon nabi. Terlebih kemudian dia melihat peristiwa alam, seperti ada awan yang terus menaungi sepanjang jalan gitu ya. Pokoknya banyaklah yang menjadikan kenapa Buhairah Rahib sangat yakin kalau dia calon nabi. Lebih-lebih ketika ditanya kan, betul ini anak? Kata Abu Talib, ya ini anak saya katanya. Ya, kemudian Buhairah mengatakan itu bukan anak. Ya, kemudian dia Abu Talib ngaku bahwa memang itu bukan anaknya, ini ponakannya. Diceritakan kehidupannya bahwa ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, begitu seterusnya. Dari sini makin yakin bahwa orang yang dibawa Abu Talib ini calon seorang nabi yang sudah lama diramalkan. Dari sinilah Buhairah Rahib ini kebaikannya kepada Abu Talib ini. Itulah bedanya orang Nasrani dengan orang Yahudi. Nasrani itu masih punya rahmat kasih sayang. Kalau Yahudi tidak. Yahudi itu dicabut rahmat mereka. Makanya mereka membunuh orang tuh ya biasa aja kayak bunuh binatang. Ya. Orang-orang Nasrani ini masih punya rahmat. Makanya di zaman Rasul yang banyak masuk Islam orang Nasrani. Orang Yahudi itu bisa dihitung dengan jari saja. Karena tidak ada rahmat dalam hati mereka. Kata Buhairah, sebaiknya kau jangan melanjutkan perjalanan dagangmu ke Syam.
Sebab kalau seandainya ponakanmu ini ketahuan dia calon seorang nabi dari tanda-tanda yang Allah anugerahkan kepadanya, niscaya mereka akan membunuhnya. Sebaiknya pulangkan kembali ke Mekah. Abu Thalib bingung lah kan begitu kan. Dia tidak tahu. Ya, tetapi karena yang bicara juga bukan orang biasa, ya ketakutan juga lah Abu Thalib itu. Bawa balik lagi akhirnya Nabi. Tidak jadi jualan ke Syam. Tetapi kemudian setelah Nabi SAW berada di Mekah, kemudian Abu Thalib melanjutkan perjalanan kembali ke Syam, Nabi tidak kehilangan akal untuk membantu pamannya. Dari situlah kemudian dia melirik anak-anak sebaya dia itu yang pantas kerja itu apa kan itu, usia 12 tahun, 13 tahun itu. Diliriklah bahwa usia-usia sebaya dia itu rata-rata menjadi penggembala kambing. Ya. Begitulah caranya mencari pekerjaan, cari orang kaya yang banyak kambingnya, kemudian kita rawat, nanti dapat upah, walaupun upahnya sangat murah. Kata Nabi SAW itu, kuntu ra'il ghanam alal qararit. Aku ini menggembala kambing alal qararit. Qararit itu upah yang sangat murah sekali. Jadi kerjanya capek tetapi upahnya sedikit gitu. Lihat bagaimana kemiskinan yang melanda Nabi SAW di usia remaja. Luar biasa, walaupun sedikit upahnya tidak apa-apa, yang penting bisa meringankan beban pamannya. Dan inilah akhlak Rasul yang mulia luar biasa, kecil-kecil tapi tidak mau membebankan kepada paman yang sudah merawat dia bertahun-tahun. Beda dengan anak sekarang kan, sudah kuliah saja masih nelpon ibu kan, mah tolong kirim, udah kuliah, udah lulus, sudah kawin aja masih juga ngerepotin orang tuanya, masih juga pinjam modal minta dikirimi. Orang tuanya pula tak didik mandiri, tetap aja dikirimkan itu. Sampai kapan? Sampai mati orang tuanya baru dia sibuk cari kerja sendiri. Itulah di sini Rasul mengajarkan kemandirian sebenarnya anak-anak. Usia 12 tahun lo mandiri. Sekarang usia 20 tahun tak mandiri-mandiri kan? Nah, ini kan luar biasa nih. Apalagi kemudian Nabi SAW memilih jalur menjadi penggembala kambing itu, memang Allah sudah siapkan bahwa dia calon seorang nabi. Sebab dari penggembala kambing inilah rupanya istilah ahli sejarah, min riayatil ghanami ila riayatil umami, berawal dari menjadi penggembala kambing, memimpin kambing-kambing yang kelak dia akan memimpin manusia dan umat manusia. Awalnya dari penggembala kambing jadi pemimpin nantinya. Karena pendidikan yang didapati Nabi SAW dari pendidikan kambing itulah modal kelak kalau dia memimpin manusia. Dari situ muncul sabar. Orang kalau punya peliharaan, Bu, kalau tidak sabar matilah. Ya kan, Ibu suka apa? Suka kucing, nggak pandai melihara. Lama-lama sakit dibiarin, matilah korengan dia. Ya. Itu muncul kesabaran kan, otomatis namanya melihara binatang itu harus sabar. Muncul akhlak sabar, muncul akhlak keberanian. Karena memelihara kambing ini ada tantangan, pencuri, serigala atau apa kan harus dilawan. Muncul keberanian. Muncul rahmat kasih sayangnya, mungkin kambingnya sakit dia obati begitu kan. Muncul kesederhanaannya, karena orang jadi penggembala kambing ya tidur sama kambing lah. Mau tidur sama apa lagi? Ya, lain dengan orang-orang yang di kantor-kantor ya tidur di kursi depan komputer dia lah, enak pakai AC kan. Nah, kalau penggembala kambing ya tidur sama kambing di situ. Muncul tawadu, kesederhanaan. Ya. Jadi banyak akhlak-akhlak mulia dari penggembala kambing itu justru menjadi persiapan Rasul menjadi seorang nabi. Ya, dari kesabarannya, keberaniannya, kasih sayangnya, kemandiriannya, dan banyak sekali. Makanya kenapa Nabi SAW tidak diarahkan menjadi penggembala unta. Karena menjadi penggembala unta itu melahirkan kekerasan hati. Seperti Umar. Umar ini sejak kecil dididik oleh ayahnya untuk menjadi penggembala unta, makanya keras orangnya Umar tuh. Bahkan anehnya Khattab ini, ayahanda Umar ini lebih sayang kepada untanya dibandingkan kepada Umarnya. Bayangkan. Ya. Jadi satu hari Umar ini ada masalah, mungkin ngantar apa gitu ke rumah pamannya. Jadi untanya ditinggal, berpapasan dengan ayahnya. Mau kemana kau katanya? Mau pergi ke paman begini. Balik lagi katanya. Ya. Kenapa? Aku lebih sayang untaku dibandingkan kamu katanya.
Begitulah ayahnya Umar bin Khattab. Makanya Umar terdidik dari kecil sampai besar itu menjadi keras orangnya. Dia lembut itu setelah masuk Islam. Apalagi lebih lembut lagi setelah menjadi khalifah. Orang yang mudah nangis, mudah sekali dia mencucurkan air mata, dan dia ahli ibadah. Jadi intinya bahwa Nabi SAW di usia 12 tahun dan terus belasan tahun gitu ya, entah berapa tahun jadi penggembala kambing, maka Nabi SAW betul-betul menampakkan akhlak amanah dan kejujurannya. Jadi satu hari ketika Nabi SAW sudah ya usianya udah belasan tahun, mungkin 17 atau berapa kan, banyak teman-temannya itu yang sudah besar-besar juga ya, sudah remaja, bukan remaja lagi, udah dewasa. Jadi banyak acara-acara pernikahan, acara-acara walimah lah semacam itu ya. Jadi rekan-rekan sesama pengembala itu ingin menghadiri acara-acara seperti itu. Masalahnya kan mereka teramanahkan dengan kambing, tidak mungkin ditinggal kambing-kambingnya, bisa hilang dimakan serigala gitu ya. Akhirnya kemudian mereka pun melirik Nabi SAW yang sama-sama penggembala itu. Kata Nabi SAW, ya sudah, kalau kalian ingin pergi, pergi saja. Sini kambing-kambing kalian, aku yang rawat. Kadang-kadang mereka itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari ikut perayaan itu kan, karena memang tradisi jahiliyah seperti itu. Jadi perayaan-perayaan seperti itu, walimah al-arus itu biasanya digunakan untuk minum khamar. Ya, mereka bermain-main dan begitu seterusnya kan berhari-hari. Lah Nabi harus merawat kambing orang. Tapi karena dia punya amanah, tidak ada satupun kambing yang dititipkan kepadanya entah hilang, entah sakit, entah ada masalah, tidak, atau bercampur, tidak. Semua kambing-kambing dititipkan itu semua sehat, lebih gemuk lagi, sehingga kawan-kawannya senang ya. Sehingga mereka mengatakan, kalau memang ada acara yang lain, kau yang pergi, kami yang jaga gantian, karena saking sayangnya dengan Nabi SAW. Tapi Nabi walaupun hadir di walimah seperti itu, Rasul tidak pernah menyaksikan maksiat, tidak ikut minum khamar, tidak ya, paling datang tidur, bangun, udah selesai acaranya. Sebalik lagi ya. Jadi nggak pernah Rasul itu menyaksikan kemungkaran, tidak zina, tidak khamar, pokoknya jauh dari maksiat. Padahal masih remaja dan dia tidak tahu kok dirinya akan jadi nabi. Tapi akhlaknya mulai terbentuk sampai kemudian para penggembala kambing itu menjuluki Nabi SAW Sadiqul Amin, orangnya jujur dan orangnya amanah. Tersebarlah kemudian julukan ini ke seantero orang-orang Quraisy. Ya, sampai memang mereka pun buktikan sendiri bagaimana akhlak Rasul. Jadi sejak remaja itu orang-orang Quraisy sudah menyebut dia Sadiqul Amin tuh, orangnya jujur, orangnya amanah. Makanya ketika Nabi SAW sudah tidak jadi penggembala lagi, sudah mulai jadi pembisnis. Ya, sudah mulai jadi jualan, berdagang, tapi belum ketemu Khadijah, masih dengan rekan-rekannya yang lain lah jadi pedagang ya. Maka Nabi sudah terbiasa mendapatkan titipan orang itu. Bahkan setelah dia menikah dengan Khadijah, justru rumahnya menjadi rumah titipan. Itulah bank syariah pertama yang dibangun Rasul di rumah Khadijah. Itu isinya titipan orang semua ya. Titipan orang, jadi orang kalau safar ke sana kemari takut hilang emasnya, uangnya dititipkan di rumah Nabi. Sampai pun Rasul sudah jadi Nabi dan Rasul sekalipun, walaupun orang-orang Quraisy itu memusuhi Nabi, tapi kalau barang tetap dititipkan kepada Nabi, nggak yakin dengan yang lainnya. Coba, ini pula yang menjadi alasan kenapa ketika hijrah Rasul tidak meminta Ali untuk ikut dan meminta agar Ali tetap tinggal di rumahnya, di kursi kematian, di firashul maut, tempat tidurnya Rasul. Bisa saja Ali terbunuh di situ kan. Tapi alasan Rasul kenapa Ali tidak boleh ikut serta bersama dia dan Abu Bakar dalam hijrah, disuruh pula menggantikan posisi di rumah Rasul, karena ada barang-barang titipan orang yang belum sampai ke orangnya. Jadi Rasul meminta, setelah aku sampai di Madinah dan Abu Bakar, kau kembalikan titipan-titipan orang, baru kau susun ya. Jadi dari sinilah bagaimana akhlak Nabi SAW luar biasa dalam sejarah. Sejak kecil memang sudah tertempa akhlaknya, ya wajar, karena kalau memang Nabi itu memang diperuntukkan Allah untuk menjadi pembimbing manusia. Tapi kita baca di sini sedikit. Di pangkuan sang pamannya yang penuh belas kasih sayang, Abu Talib.
Abu Talib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya, bahkan mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan mereka. Jadi Abu Talib itu sampai memperhatikan soal urusan pakaian Nabi. Jadi kalau Nabi SAW mau tidur, disuruh ganti pakaian. Jangan pakai pakaian itu, carikan pakaian yang bagus, suruh ganti. Sampai satu hari Nabi SAW padahal belum balik, ya, dia mengatakan, sebaiknya engkau pergi wahai pamanku, karena saya akan mengganti baju. Dia takut auratnya tampak kepada Abu Talib. Itu belum diangkat jadi Nabi, tapi dia sudah punya rasa malu. Kalau dia buka baju kan tampak auratnya kan, namanya zaman dulu kan pakai pakaian ihram. Ya kalau sekarang ibu tahu laki-laki pakai kain ihram, itulah pakaiannya orang-orang dulu seperti itu. Ya bukan pakaian kayak kita gini ya, berjahit berkancing kan gitu. Ya seperti itu pakaiannya. Tapi meminta Abu Talib supaya pergi, supaya dia tidak mau nampak auratnya. Padahal masih anak-anak tuh. Jadi akhlak malunya sudah tampak, dan kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Akhlak malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Orang kalau punya rasa malu berarti masih ada kebaikan. Tapi orang kalau hilang rasa malunya, hilang pula kebaikan. Kata Rasul ketika menukilkan perkataan para nabi dari turun temurun, kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan sekehendakmu. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Al-Qa'nabi, murid Imam Malik. Ya, Al-Qa'nabi dulunya mantan preman, tukang mabuk aja hari-hari itu, Imam Qa'nabi itu. Jadi ketika dia mabuk, tiba-tiba kemudian dia sedang berjalan di jalan, nampak pula ada seorang ulama hadis besar, ya, Al-Imam Syu'bah. Jadi Imam Syu'bah ini seorang alim besar, muhaddis, ma'ruf kalau kita bicara ulama-ulama hadis, salah satunya adalah Imam Syu'bah, Abu Bistah. Lah Imam Syu'bah ini sama murid-muridnya sedang berjalan, tiba-tiba dicegat sama Imam Qa'nabi. Dia sedang teler, sedang mabuk, ya. Maka murid-muridnya Syu'bah ini marah, ngapain kau halang-halangi ulama kami? Pergi kau dari situ. Oh, dia ulama ya? Ulama apa itu? Ulama hadis katanya. Iya, dia ulama hadis. Kalau ulama hadis saya ingin tanya hadis katanya. Dulu orang mabuk masih ingat hadis kan itu. Orang sekarang mana mabuk lah, teler di got-got itu. Jadi dia tanya, kalau engkau seorang alimin ulama hadis, berikan kepadaku satu hadis katanya. Udah kita telernya nih kok Nabi. Maka Imam Syu'bah pandai. Dia membawakan hadis Nabi SAW. Qala haddatsana qala Rasul SAW. Inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari ucapan para nabi turun temurun adalah apabila engkau tidak punya rasa malu, lakukan sekehendakmu katanya. Hadis ini masuk ke otaknya Imam Qa'nabi. Ketika dia sadar dari mabuknya, nangis dia. Ya betul juga, aku tidak punya rasa malu katanya, ya. Dari situ dia berazam untuk mencari ilmu, datang kepada Imam Malik. Dia bermulazamah sampai dia mewarisi seluruh ilmu Imam Malik. Makanya riwayat muwatta'nya Imam Malik itu yang paling terpercaya lewat Qa'nabi. Mantan pecandu mabuk-mabukan, narkoba zaman sekarang ini menjadi ulama besar karena sebuah hadis yang bersarang di hati. Kita ini hari-hari dengar hadis yang nggak sadar-sadar juga. Ini kembali kepada, jadi Abu Talib itu sampai merawat Rasul, sampai perhatikan pakaiannya, kesehatannya, luar biasa. Ya, karena di zaman sekarang ini terkadang kalau bukan anak kandung, ya kan, ibu bibinya umpamanya kan, ibu punya anak, dititipi anak saudara, pasti anak-anak kita dulu yang kita dahulukan kan. Mikirlah, karena bagaimanapun emosional kepada anak kandung kan lebih dibandingkan kepada anak saudara ponakan yang dititipkan. Kadang-kadang kita nggak ngerawatnya, ya betul kasih makan minum, tapi tidak seperhatian kepada anak kandungnya kan. Abu Talib tidak. Dia tunjukkan sayangnya kepada Rasul melebihi anak-anaknya. Itulah makanya kenapa Abu Talib orang yang sayang dengan Nabi. Kemudian kata beliau Syekh Mubarakfuri di sini, dia juga mengistimewakannya dengan penghormatan, penghargaan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Pamannya masih tetap memuliakan beliau, bahkan membentangkan
perlindungan terhadapnya, menjalin persahabatan ataupun mengorbankan permusuhan dalam ataupun mengorbankan permusuhan dalam rangka membelanya. Dan sekilas tentang hal itu akan kita paparkan. Artinya Abu Thalib sampai di usia Rasul 40 tahun pun masih menjaga Nabi. Bahkan ketika usia Rasul 25 tahun. Artinya kan sudah waktunya menikah. Ya. Jadi Nabi SAW ketika itu kan sudah dikenal tuh, ya, amanahnya, kejujurannya, dan dia pun sudah mulai menjadi peniaga dengan rekan-rekannya sampai ke Syam, sehingga sudah dikenal di tengah-tengah Quraisy itu amanah dan kebaikannya. Sehingga karena terkenalnya sampailah di telinga seorang wanita, Khadijah namanya, bahwa ada anak muda amanah, bagus akhlaknya dan begitu seterusnya. Jadi dia ingin mengajak kerjasama. Akhirnya berdialoglah Khadijah dengan Nabi, belum jadi suami istri. Dia mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya kita kerjasama dengan sistem mudharabah? Mudharabah itu artinya yang ngasih modal Khadijah, yang memainkan modal Nabi, ya. Dan langsung diberikan modal besar. Karena Khadijah juga tentu ingin membuktikan orang baik menurut cerita belum tentu orang baik ketika berhadapan, kan begitu. Mungkin cerita orang dia orang baik, ketika bermuamalah belum tentu dia baik. Makanya kata para ulama, orang dikatakan baik itu kalau baik di 3 muamalah. Ya, pertama ketika bertetangga. Kalau saat bertetangga dia baik, ya dia baik. Yang kedua saat safar, dan yang ketiga saat berbisnis. Ada orang baik ketika bertetangga, belum tentu ketika safar dia baik. Karena safar dikatakan safar itu yusfiru tabi'atar rajul. Safar itu artinya menampakkan tabiat asli. Makanya safar disebut safar karena yusfir. Yusfir itu artinya menampakkan tabiat asli orang ini. Ketika safar itu bakhilnya nampak tidak, ya, kemudian tolong menolongnya nampak tidak. Karena kan masing-masing lelah masalahnya, kan. Orang safar kan nanti nampak bakhilnya. Ketika jadi tetangga sukalah ngasih makan, ngasih lauk. Ketika safar enggak, dompetnya pun tak keluar. Ya, jadi ada orang bakhil. Oke lah ketika safar bagus dia, belum tentu ketika bisnis dia bagus. Karena Allah yang mengatakan, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Kata Rasul, kebanyakan orang bersyirikat dalam berbisnis itu pasti ada yang berbuat zalim di situ. Nggak mungkin, makanya ada orang nggak mau berbisnis sama orang, saya mau usaha sendiri aja lah, daripada sama orang ribut nantinya, ya kan? Jadi ketika kemudian orang itu berbisnis, di situ tampaklah Khadijah ingin membuktikan kebaikan itu. Kalau memang berbisnis bagus, ya memang dia orang baik, kan begitu. Subhanallah, di luar perkiraan Khadijah. Ketika modal itu dibawa Rasul, rupanya Nabi SAW mendapatkan keuntungan yang belum pernah Khadijah rasakan. Keuntungan itu ketika dia bekerja sama dengan orang. Dan itu tidak ada ruginya. Setiap bawa dagangan untung, seperdagangan untung. Jadi dia penasaran lah, kok bisa gitu ya. Karena Nabi SAW itu membuat pembaharuan dalam bisnis yang tidak dilakukan oleh penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah itu mereka datang dari Mekah itu kan biasanya mereka menjual kulit-kulit yang disama tuh, dibawa ke Syam dijual. Ya nanti kalau sudah laku, ya itulah diberikan mungkin bahan-bahan pokok, gandum atau apa untuk makan, kan gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi Rasul tidak. Nabi itu dia membawa barang dari Mekah untuk dijual di Syam atau Yaman. Nanti setelah laku dia beli barang di Mekah, di Syam ataupun di Yaman untuk dijual lagi di Mekah. Jadi 2 kali lipat untungnya, kan. Ya, dia jualan barang-barang Mekah, dia pun jualan barang-barang Syam di Mekah. Dan itu terobosan akhirnya diikuti orang. Lah kecerdasan Nabi SAW terpukullah Khadijah sehingga dia mengatakan kepada saudaranya namanya Nafis, ya, bukan Nafis, Maisarah, budaknya yang laki-laki. Maisarah itu bukan perempuan, dia budak laki-lakinya Khadijah. Wahai Maisarah, kau ikut serta sama Muhammad, catat segala sesuatu yang terjadi selama perjalanan. Kejadian apa, keanehan apa, bagaimana muamalahnya, catat, jangan ada yang tertinggal. Akhirnya Maisarah ikut dengan Nabi. Subhanallah, tidak ada budak yang paling senang dibawa oleh merdeka kecuali ketika Maisarah bersama Nabi. Dihormati padahal dia budak. Di zaman itu tidak dihormati budak. Belum lagi peristiwa aneh ketika melewati pohon salam, melewati batu salam, macam-macam, termasuk muamalah Rasul dengan orang-orang Syam begitu baiknya.
sampai dipercaya betul. Dari situ diceritakan sama Khadijah. Dari sini tumbuh benih-benih suka dan cinta Khadijah kepada Rasul. Makanya dia mengatakan kepada Nafisah, Nafisah, datanglah kepada Muhammad, mau nggak dia kawin sama saya, kata. Jadi langsung naksir. Ya. Akhirnya Nafisah datang kepada Rasul, menawarkan, ada seorang wanita suci, wanita terhormat, dia suka dengan kamu. Kamu kira-kira mau nggak dengan dia? Rasul nanya, sama siapa? Sama Khadijah. Tapi Nabi SAW itu walaupun demikian, dia tetap menghormati Abu Thalib. Di dua tempat, ketika diajak bisnis pertama kali, Rasul tidak langsung iyahkan, tapi dia mengatakan, hatta asta'dzinu ammi, tunggu sampai pamanku izinkan. Kalau pamanku izinkan, aku ambil barangmu, aku ambil modalmu, aku siap bekerja sama. Lah ketika ditawari Khadijah juga sama, tetap aku akan berdiskusi dengan pamanku. Kalau pamanku setuju, silahkan. Jadi bukan kemauan Nabi, dia minta kemauan pamannya semua. Itu bentuk apa? Tidak melupakan kebaikan orang yang berbuat baik namanya. Ya, dia tetap tahu siapa pamannya, dia orang tuakan pamannya. Bagi Rasul, di mata Rasul itu Abu Thalib ya orang tua sebagai pengganti Abdullah kan. Makanya ketika ditawari berjualan dengan Khadijah saja, dia tidak langsung mau. Tunggu dulu, saya punya paman, saya diskusi dulu, katanya kan. Ketika ditawari Nafisah Khadijah pun dia ngomong juga gitu. Tunggu dulu, saya harus diskusi dengan pamannya. Inilah akhlak Nabi, bagaimana birrul walidain kepada orang yang sudah merawatnya. Oh, sekarang mana ada kayak gitu, apalagi anak muda dari desa datang ke Batam ditawari janda kaya. Nggak ada cerita ya tunggu dulu saya telepon kampung. Yang jelas kapan kita kawin, pulang tuh udah bawa anak 10 biasanya. Subhanallah kan. Sudah nggak ada lagi adab-adab sama keluarga tuh. Ya, yang ada kapan kawin. Intinya bahwa Nabi SAW sampai di usia 40 tahun sampai diangkat jadi Nabi dan Rasul, kata beliau di sini, tetap mengorbankan Abu Thalib untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di sini juga ada bab meminta hujan turun berkat kedudukan beliau alaihi salam. Kita baca dulu. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhumah bin Urfatah. Dia berkata, ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim paceklik yang hebat. Lantas orang-orang Quraisy pun menyeru, wahai Abu Thalib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu, mari kita meminta agar diturunkan hujan. Kemudian Abu Thalib keluar dengan membawa seorang anak laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal, pertanda hujan lebat akan turun, dan darinya muncul kabut tebal yang di sekitarnya terdapat sumber mata air. Lalu Abu Thalib memegang anak tersebut, menyandarkan di punggungnya ke Ka'bah, serta menaunginya dengan jemari-jemarinya dari panasnya matahari. Ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali, namun tiba-tiba awan datang dari sana sini, kemudian turunlah hujan dengan lebatnya, sehingga lembah mengalirkan air, lahan-lahan tanah menjadi subur. Mengenai peristiwa ini Abu Thalib menyinggung dalam rangkaian baitnya, dan bocah yang putih, sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda, melalui kedudukan hanyalah hujan yang diharapkan turun. Artinya di sini yang dibawa Nabi, yang dibawa Abu Thalib siapa? Nabi maksudnya. Nabi masih kecil-kecil. Nah, rupanya sudah ada tanda-tanda di situ yang disebut dengan irhasat namanya. Irhasat itu apa? Keanehan-keanehan yang ada pada diri Nabi SAW atau calon seorang Nabi. Kalau mukjizat itu kan keanehan setelah jadi Nabi. Kalau irhasat itu keanehan sebelum diutus beliau menjadi Nabi. Kemudian bersama sang Rahi Buhairah tadi sudah saya jelaskan. Kemudian masuk kepada perang Fijar dan Hilful Fudul. Nah, ini panjang ya kisahnya, perang Fijar dan Hilful Fudul. Ya, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Sampai di sini dulu. Taib sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak kita tutup. Ya. Kalau memastikan tidak boleh, ya. Tetapi maksudnya mungkin kalau tafaul itu artinya optimis.
Ya, nampak anak ini udah kecil-kecil kok kuat hafalannya, ini nampaknya cerdas nanti. Ya, nampak anak ini suka minta-minta, oh, ini tukang utang nanti nih kalau besar nih. Jadi maksudnya nggak gitu. Jadi kita tidak bisa prediksi anak ini akan jadi, karena itu kan bicara takdir ya. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya bagus, atau sudah besar tidak bagus, atau sebaliknya. Ketika anak itu nakal sanakal-nakalnya, setelah besar dia pula yang disayang orang tuanya kan. Kita tidak tahu. Ya, apakah kemudian alamat-alamat seperti itu bisa kita gunakan jadi patokan, oh nampak bibir tebal nanti cerewet nih kalau udah gede ini semuanya kan. Nggak bisa juga ya, nggak bisa kita memastikan seperti itu, karena kan berkaitan dengan karakter. Karakter itu kan kembali kepada pendidikan ya, kembali kepada pendidikan. Walaupun ada sedari kecil itu yang karakternya seperti itu, setelah besar memang betul ya. Seperti saya itu ada kawan pengacara, itu memang orang tuanya ngomong, itu dari kecil pandai ngomong tuh katanya. Ada besar betul-betul jadi pengacara. Ada yang memang betul-betul memang sesuai dengan bidang dia kan ya, tapi ada juga yang kemudian jauh meleset gitu ya. Kecil-kecil dia sukalah pakai baju-baju dokter, bawa ini bawa itu, yang peralatan dokter gitu kan. Udah besar tidak pun jadi pasien dia. Kan gitu ya. Artinya kan tidak bisa juga, ini kan karakter-karakter. Cuman ya orang tua itu namanya orang tua yang menginginkan terbaik kan itu. Menginginkan yang terbaik. Tidak bisa ini kayaknya hidungnya kayak gini jadi ini, nggak bisa juga. Ya, jadi itu berkaitan dengan takdir Allah. Ya, usaha orang tua sih mengarahkan ke situ. Makanya pentingnya juga mulai dari mendidik anak itu sejak kecil. Kalaupun seandainya qadarullah, kan kalau kita melihat dalam ilmu parenting itu, menjadikan anak ini baik kan bukan hanya ketika anak itu sudah ada, mulai dari pencarian jodoh kan gitu. Nah, pencarian jodoh, kemudian pembuatannya, sampai kemudian setelah lahir pendidikannya. Tapi ada yang telat, mungkin hijrah. Dia sudah hijrah, anak udah gede-gede pula, udah nakal-nakal. Ya, bukan berarti kemudian terlambat memperbaiki anak kan, tidak, karena Allah itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang megang hati kan Allah. Kita bisa mengarahkan mereka dengan cara doa, dengan cara upaya, walaupun mungkin telat, terlambat, tapi tidak mustahil. Bisa kan itu ya, karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Terkadang kita anggap mustahil, tapi mungkin pula bagi Allah. Atau sebaliknya, kita anggap mungkin mustahil pula bagi Allah. Nah, itu kembali ke karakter dan tidak bisa kita memastikan. Ya, wallahu a'lam. Saya juga pernah juga sih dulu gitu ya, dengar kalau orang bisa nilai dari bibirnya. Orang itu belum ngomong tapi dia bilang pasti cerewet orang itu katanya. Kenapa? Itu bibirnya gitu-gitu katanya. Padahal belum ngomong tuh, kenal pun tidak, tapi sudah menghubungi. Itu kan tidak boleh suudon namanya. Masa gara-gara bibirnya bilang cerewet kan? Gimana? Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.